Pada part ke-132 diambil dari light novel bab 310 sampai dengan 311, Arya Owl Heart. Jin. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Teman-temannya mendekat. Jin menyerahkan pedang patah dan mutiranya kepada Jet dan tersenyum pahit. Ya, saya baik-baik saja. Shadow energi berkumpul di tangan Jin. Energi gelap segera berubah menjadi bunga. Jin meletakkannya di tanah dan menundukkan kepalanya, yang diikuti oleh teman-temannya. Itu adalah saat hening bagi Sarah. Murakan dan Kui Kantel sepertinya kesulitan menahan emosi mereka. Beristirahatlah dengan tenang, Nyonya Sarah. Olmango masih berdiri di permukaan laut, menunggu rombongan. Dia telah menggunakan kekuatan ilahi untuk menciptakan langkah-langkah tak terlihat, dan kelompok itu mengikuti dewa untuk kembali ke tempat asal mereka. Jadi, siapa pria di dalam, Jin Rankandel? Olmango bertanya ketika mereka sampai di pantai. Itu adalah Nona Sarah Rankandel. Sarah Rankandel. Olmango mengulangi namanya berulang kali pada dirinya sendiri, tapi dia tidak dapat mengingat apapun tentangnya, tidak peduli berapa kali dia menyebut namanya dengan lantang. Aku merasakan nostalgia dan simpati tertentu, tapi entah kenapa, sepertinya aku tidak ingat apapun tentang Sarah Rankandel ini. Mungkin karena Zipley telah menghapusnya dari sejarah. Apakah kamu yakin kamu mengenal Sarah, Dewa Kerang? Olmango mengangguk menjawab pertanyaan Murakan. Ya, aku mengenalnya. Hatiku tidak akan terlalu sakit jika tidak, kan? Tetapi jika Zipley telah menghapusnya sepenuhnya dari sejarah, bukankah seharusnya dia juga terhapus dari ingatan Murakan dan Kui Kantel? Tanya Alisa. Manipulasi sejarah klan Zipley tidaklah sempurna. Jika ya, aku tidak akan bisa mengumpulkan kalian semua. Tidak mungkin menyembunyikan makam kedua Temar sekali lagi dengan kekuatanku jika seperti itu. Murakan dan Kui Kantel mengangguk. Itu benar. Mereka selalu menghapus musuh yang dikalahkan dari sejarah, tapi itu memiliki keterbatasan. Itu sebabnya Rankandel juga bisa mempertahankan keberadaan mereka sambil menghapus fakta bahwa mereka juga merupakan keluarga pendekar pedang sihir. Itu juga alasan yang sama mengapa buku besar ajaib Tenmi dan buku besar Skugiel Histor masih ada di dunia, dan mengapa Valeria masih hidup. Tapi meski agak terbatas, aku kesulitan mengingat Silderai dan Sarah sampai aku bertemu dengan penjaga makam. Itu berarti bahkan ingatanku sendiri pun terpengaruh oleh sihir mereka. Oh, aku sama sekali tidak mengerti semua ini. Jet, tidak, Tuan. Memanipulasi sejarah? Bisakah seseorang benar-benar melakukan hal seperti itu dengan sihir? Bukannya mereka sedang bermain-main menjadi dewa atau semacamnya. Itu adalah kekuatan yang sangat berbahaya yang tidak boleh dibiarkan terjadi pada manusia. Dan musuh seperti itulah yang kita hadapi. Keheningan singkat mengikuti kata-kata Kui Kantel. Penonton. Itulah yang dituduhkan Sarah padanya. Namun tidak seperti 1000 tahun lalu, Kui Kantel membantu Jin. Dia sekarang bertarung di sisinya. Itu juga berarti bahwa dewanya, Olta, tidak menentang keterlibatan dalam pertempuran Jin. Tak satu pun dari mereka yang mendengar detail ceritanya. Tapi mereka semua mengerti kenapa Kui Kantel merasa sedih pada Sarah. Sebagai naga penjaga, dia tidak diperbolehkan memiliki keinginan bebas sempurna yang dimiliki manusia. Terlepas dari pilihannya sendiri, dia harus mematuhi keputusan yang ditetapkan oleh dewa yang dia layani dan harus rela berkorban apapun untuk kontraktor pada kesempatan apapun. Begitulah kehidupan seekor naga penjaga. Namun, Murakan mencoba membunuh Temar. Dia tidak bisa membayangkan betapa menyiksanya Murakan. Anak? Ya. Jadi, apa yang kamu lihat di alat perekam kali ini? Ayo beritahu kami. Jin memandang Olmango dan teman-temannya. Dia harus melakukannya demi Murakan. Bisakah Anda memberi kami waktu sebentar? Olmango dan anggota kelompok lainnya tidak mengeluh. Mereka hendak memberi mereka ruang ketika Murakan memberi isyarat dengan tangannya. Semua orang di sini adalah temanmu, Nak. Sepertinya kamu telah melihat sesuatu yang buruk tentangku. Tidak perlu menyembunyikannya. Ceritakan semuanya seperti yang kamu lihat. Jadi, setidaknya haruskah aku pergi? Olmango ingin menghormati privasi mereka.
Murakan tersenyum dan menepuk pundaknya. Bergabunglah dengan kami. Aku agak kesal karena Solderet tidak meninggalkan pesan apapun untukku, tapi sepertinya kamu cukup bersahabat dengan teman lamaku, belum lagi pekerjaan luar biasa yang kamu lakukan dalam menyembunyikan makam kedua Temar selama ini. Jin mengangguk. Apa yang kulihat di sana adalah bagaimana kamu mencoba membunuh Temar. Semua orang ternganga oleh kata-katanya. Sebaliknya, Murakan dan Kui Kantel terlihat cukup tenang. Ekspresi wajah setiap orang berkisar dari intrik hingga kesedihan dengan setiap detail yang diberikan Jin tentang kisah-kisah menarik di masa lalu. Murakan menghela nafas ketika Jin menyelesaikan deskripsinya. Temar itu. Aku bertarung melawannya saat dia kehilangan kendali dan tertidur lama saat dia menusuk jantungku. Namun, seperti yang diduga, Murakan tidak mengingat apapun tentang pemimpin Kinzelo atau menara laut gelap yang misterius. Dia tidak ingat sama sekali pergi ke menara itu bersama Sarah dan Fadler. Aku tidak tahu siapa orang idiot aneh di menara laut gelap itu. Dan sejauh yang kuingat, Temar tidak menjadi begitu lemah. Murakan cukup terkejut mendengar Temar seharusnya bisa ditundukkan dengan mudah. Pemimpin Kinzelo, ya. Jadi, aku bertemu si idiot itu 1000 tahun yang lalu, ya? Dan disinilah aku, mengira dia hanyalah iblis yang pernah mendengar tentangku. Sepertinya dia ada hubungannya denganku. Anehnya, Murakan tidak terlihat bingung dengan hal itu. Dia memutuskan untuk menerima kenyataan bahwa ingatannya cacat. Di atas semua alasan lainnya, itu karena Solderet meninggalkan alat perekam. Alasan mengapa duaku repot-repot meninggalkan alat perekam mungkin adalah karena dia menganggap ingatanku mungkin bermasalah. Tidak, dia pasti yakin akan hal itu. Jika kita dengan hati-hati mengungkap masing-masing dari mereka, suatu hari nanti kita akan mendapatkan kebenarannya. Tapi Murakan. Kui Kantel angkat bicara. Apa? Tentang kalimat yang seharusnya diucapkan oleh pemimpin Kinzelo di adegan itu. Tentang anak yatim piatu. Bahwa dia hanya menyampaikan niat baik kepada anak yatim piatu yang malang, seperti seseorang yang sangat bermasalah dengan kekayaan yang melimpah. Maksudmu bagian itu? Ya, tidakkah itu terdengar familiar bagimu? Ya, aku tidak yakin. Tapi kedengarannya persis seperti kata-kata yang diucapkan orang yang penuh kebencian kepada orang yang relatif lebih lemah. Ekspresi itu terdengar familiar bagiku karena suatu alasan. Kau tahu iblis-iblis sialan itu menggunakan ekspresi mencolok dalam segala hal. Aku ragu itu sesuatu yang penting, tapi jika itu mengganggumu, coba selidiki. Apakah ada iblis yang aktif akhir-akhir ini? Kudengar kakak perempuan anak itu pernah membunuh satu iblis. Liontin yang diberikan Luna kepada Jin di Storm Castle adalah item yang aslinya milik Orugal, Raja Iblis, dan dia mendapatkannya setelah membunuh iblis. Murakan mengambil mutiara Shadow Energy dari Jet. Serius. Sebenarnya aku tidak mau, tapi sepertinya aku harus bertemu Misha secepatnya. Aku harus mencari tahu apakah dia mengetahui sesuatu tentang mutiara ini dan apa yang mungkin dia ketahui tentang adegan yang kamu lakukan. Lihat. Kamu masih punya beberapa hari lagi liburan, kan? Sekitar seminggu, ya. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Kita bahkan punya cukup waktu untuk mengirimkan pecahan pedang Sarah ke Pichon. Hei, Dewa Kerang. Apa? Terima kasih telah menjaga makam anak itu tetap aman. Murakan menggaruk kepalanya seolah membuatnya tidak nyaman untuk mengatakannya. Olmango hanya mengangkat bahu. Jangan berterima kasih padaku. Itu permintaan dari Solderet. Bagaimana aku bisa menolaknya? Aku tahu itu pasti sulit, belum lagi semua masalah yang akan kamu alami jika Ziples menemukanmu. Mendengar komentar itu, Olmango berpura-pura terbatuk dan mengangguk. Ya, itu cukup sulit. Jika kamu benar-benar berterima kasih, apakah kamu pikir aku bisa meminta bantuanmu? Ya, ada apa? Olmango melihat sekeliling sekali lagi untuk memeriksa reaksi Jin dan teman-temannya. Kue. Apa? Apa menurutmu kamu bisa membawakanku lebih banyak kue Rietlah? Sungguh, rasanya tak terlupakan. Oh, ayolah. Kamu pasti sudah gila. Kamu seharusnya menjadi dewa. Aku tidak percaya kamu melakukan ini demi kue.
Pantas saja orang-orang, termasuk aku sendiri, memperlakukanmu seperti dewa yang tidak berguna padahal kamu bahkan bisa berjalan di atas air dan memegang kerang sebesar itu. Cobalah hidup dari makanan laut sepanjang hidupmu, dan kamu akan mengerti maksudku. Aku akan memastikan seseorang dikirim untuk mengantarkanmu kue secara teratur, Olmango. Kata-kata Jin membuat mata Olmango berbinar. Apakah kamu serius? Tentu saja. Saya sangat bersyukur. Kontraktor saya, Clamwell, akhirnya akan mendapatkan banyak untuk dirinya sendiri juga. Saya merasa kasihan padanya selama ini, Anda tahu. Saya tidak menyadari bahwa saya sudah makan hampir semuanya. Oleh diriku sendiri. Jin terkekeh dan menatap mata Olmango. Tapi satu hal lagi, Olmango. Ya. Tahukah kamu siapa yang memiliki kunci makam ketiga? Jin dan Murakan pergi ke sana untuk menyerahkan pedang Sarah yang patah ke Pichon. Dia tidak punya apa-apa untuk ditambahkan tentang adegan yang dilihat Jin di makam kedua, dan kemudian mereka segera menemui Misha. Tolong tunjukkan identitasmu. Seorang pelayan berpakaian bagus berbicara dengan nada datar. Jin dan Murakan berada di bar mewah di kerajaan Mila untuk menemui Misha. Bar, yang disebut The Shadow, khusus diperuntukkan bagi anggota, dan tidak ada yang bisa masuk tanpa rekomendasi dari salah satu dari mereka. Bahkan keluarga kerajaan pun tidak bisa mengakses tempat itu tanpa mengikuti aturan. Anggota elit faksi global seperti Run Candles, Ziples, atau Kekaisaran Vermont dikecualikan dan diberikan izin masuk selama mereka dapat menunjukkan lambang atau simbol klan mereka. Namun, Jin dan Murakan sedang menyamar. Kami datang menemui Nyonya Grace Shields. Sebaliknya, mereka menampilkan nama pemilik bar, yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Pelayan itu segera mengubah sikapnya. Saya tidak menyadari bahwa Anda adalah tamu wanita itu. Mohon maafkan ketidaksopanan saya. Izinkan saya mengantar Anda masuk. Pelayan segera membawa keduanya ke ruang rahasia dan kembali ke tempatnya. Seorang wanita berambut hitam sedang minum sendirian di dalam kamar. Sudah lama tidak bertemu, Jin. Bagaimana kabarmu? Grace Shields. Itu adalah nama samaran Misha. Dia adalah pemilik The Shadow. Bar adalah salah satu dari sekian banyak tempat persembunyiannya. Aku baik-baik saja, terima kasih, Misha. Aku tidak bisa menemuimu setelah pertempuran di Laut Barat. Aku minta maaf karena tidak datang lebih awal untuk mengucapkan terima kasih. Jika kamu tidak datang untuk mengatakan sesuatu yang lebih penting daripada ucapan terima kasih, aku akan menghajarmu. Kamu dan amarahmu. Jika kami tidak menemukanmu di sini, kami akan menyerah. Berapa banyak tempat persembunyian yang kamu butuhkan? Mereka harus melakukan lebih dari 20 lompatan melalui portal dalam 2 hari terakhir hanya untuk memeriksa semua tempat persembunyian yang dia tunjukkan. Berkat semua lompatan itu, Murakan tampak pucat dan mengerikan. Aku bisa mendengarmu memohon agar dipukul. Sial? Apa kamu baru saja bilang sialan? Kemarilah. Biarkan aku memutar rahangmu ke 6 arah. Setelah bertukar salam dengan penuh kekerasan, Jin menyerahkan 2 mutiara energi bayangan padanya. Darah muncrat dari mulut Murakan. Misha, yang selama ini memegangi leher Murakan, mendorong kakaknya ke samping dan mengarahkan pandangannya pada mutiara itu. Di mana kamu mendapatkan ini? Aku pergi ke makam Temar. Ceritakan lebih banyak padaku. Jin mulai menjelaskan sejak dia bertemu Pichon hingga bagaimana dia menemukan Olmango. Misha tampak serius sepanjang Jin menceritakan apa yang terjadi. Seperti Murakan, dia tidak mengetahui rencana yang dibuat Solderet dalam bentuk makam Temar. Jin, mutiara yang kamu bawa adalah alat perekam. Aku hanya mendengarnya. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Mereka merekam alat? Ya. Adegan yang Anda lihat kemungkinan besar disebabkan oleh pengaktifan alat perekam ini. Adegan yang direkam kemungkinan besar tidak stabil karena alat perekam tersebut rusak. Apakah mungkin untuk memperbaikinya? Beginilah tanggapan Misha terhadap pertanyaan Jin. Menurutku itu tidak mungkin. Sialan, Misha. Apa yang kamu ingin kami lakukan jika kamu tidak bisa? Murakan bertanya.
Cukup darimu. Jin, menurutku, ini waktunya mencari gadis itu, Arya Owlheart. Mata Jin melebar. Dia tidak menyangka Misha yang pertama kali menyebut namanya. Mutiara energi bayangan adalah alat perekam yang rusak, dan untuk memperbaikinya, aku harus menemui guruku. Dia hampir tersentak mendengar penyebutannya secara tiba-tiba. Oleh Arya Owlheart, maksudmu penyihir yang kamu sebutkan waktu itu? Yang setelah bola api penghancur langit gelap versi terakhir permaisuri iblis? Iya, itu dia, Jin. Sepertinya kamu mengingatnya. Apakah dia ada hubungannya dengan alat perekam yang ditinggalkan oleh Solder? Jin bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu dan bertanya. Misha menatap mata Jin. Tidak ada hubungan langsung, kukira. Semua yang disiapkan Solderet untukmu pasti sudah dilakukan 1000 tahun yang lalu. Mustahil bagi seorang gadis yang baru berusia 17 tahun untuk membuat alat perekam itu dengan Solderet. Oh, ayolah, kenapa kamu mengungkit hal ini? Murakan bertanya, kesal. Dia cukup kesal mendengar nama familiar lainnya setelah apa yang terjadi dengan Pichon dan Olmango. Misha mengabaikannya dan kembali menatap Jin. Sekitar 400 tahun yang lalu, ada sebuah klan bernama Histor. Sejarawan. Nama keluarga asli Arya Owlheart dan klan asal Valeria Histor. Misha adalah salah satu dari sedikit makhluk yang memiliki pengalaman langsung dengan keajaiban Histor. Mereka adalah klan penyihir yang berbakat. Meskipun ukurannya kecil, mereka terus menimbulkan ancaman bagi Ziples dengan jumlah mereka yang terbatas. Ada sesuatu yang transenden pada setiap anggota klan mereka. Ada energi misterius di dalam diri mereka yang tidak mungkin ada, diukur hanya dengan metrik seperti sistem bintang. Murakan mencoba mengingat kembali saat dia mendengar nama Histor sambil mendengarkan penjelasan Misha tentang mereka. Tetapi nilai terbesar mereka bukanlah kemampuan tempur mereka. Itu adalah budaya yang mereka bangun dengan sihir. Apa sebenarnya itu? Catatan-catatan itu. Sang sejarawan memiliki sihir rekaman yang melampaui semua yang lain. Mereka memiliki serangkaian mantra yang dapat meninggalkan catatan sempurna yang mustahil untuk dimanipulasi dengan cara apapun. Rekaman yang tidak bisa dimanipulasi? Mengesampingkan hal itu yang dapat dipercaya, bukankah setiap cerita berakhir dengan bias, penafsiran, dan niat seseorang? Saya tidak dapat memahami apa yang mungkin dimaksudkan oleh para sejarawan dalam pandangan mereka tentang sejarah. Tapi alasan saya fokus pada mereka adalah karena Ziples tidak dapat memanipulasi sejarah tertulis dengan sihir rekaman mereka. Mata Murakan membelalak mendengar kata-katanya. Jadi itu sihir rekaman, ya? Kamu mungkin memiliki kepribadian yang mengerikan, tapi aku tahu kamu tidak membuat klaim palsu. Aku bisa melihat apa yang pasti terjadi. Klan Histor pasti menemui kehancurannya karena sihir rekaman, di tangan dari Ziples, tentu saja. Dan Arya Owlheart pastilah keturunan Histor. Tepat sekali. Kejutan sekali. Kupikir otakmu hanya untuk hiasan saja. Aduh, saudaraku sayang. Mulai sekarang, cobalah gunakan otakmu sesering mungkin, seperti yang baru saja kamu lakukan, oke? Murakan hendak marah lagi, tapi Jin berbicara sebelum dia sempat. Jadi alasanmu menyarankanku menemui Arya Owlheart, keturunan klan Histor, pasti karena rekaman sihirnya. Misha mengangguk. Saya tidak bisa memperbaiki alat perekamnya, jadi saya pikir kamu harus menyuruhnya memeriksanya. Saya tidak yakin tentang ini, tapi saya pikir dia mungkin bisa membantu karena dia mencoba mengembalikan keajaiban rekaman klan Histor. Tapi sepertinya dia tidak punya banyak alasan untuk membantumu. Misha, aku tidak tahu seberapa besar kamu mempercayai manusia itu, tapi pada akhirnya, dia adalah orang luar. Alat perekam ini adalah warisan Solderet. Menurutmu apakah anak itu harus membiarkannya melihatnya? Ditambah lagi, meskipun dia berhasil memulihkan beberapa dari sihir rekaman, menangani perangkat Solderet pasti lain ceritanya. Ini shadow energy, ingat? Murakan bertanya. Bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa ada sesuatu yang transenden tentang Histor, idiot? Aku sendiri telah mengalami sihir rekaman yang digunakan oleh para penyihir dari klan Histor. Mereka dapat menangani apapun yang berhubungan dengan catatan, apakah itu mana, energi bayangan, atau sesuatu yang lain. Dia terdengar yakin.
Bahkan Murakan mulai merasa penasaran dengan klan Histor. Meskipun adik perempuannya memiliki temperamen buruk dan lebih jahat daripada iblis itu sendiri, Murakan tahu bahwa penilaiannya selalu akurat. Jadi, bagaimana kita melakukan ini? Nak, apakah kamu akan bertemu dengannya? Kita harus melakukannya. Baik Misha maupun kamu tidak bisa memperbaiki alat perekamnya, jadi tidak masuk akal untuk terus memikirkannya. Kita berharap manusia bernama Arya Owlheart ini bisa memperbaiki alat perekamnya. Jika dia tidak bisa, aku rasa kita akan kemana-mana mencari cara lain. Tapi aku punya pertanyaan, Misha. Apa itu? Bagaimana kamu mengetahui bahwa Arya Owlheart adalah keturunan dari klan Histor? Pasti cukup sulit untuk menemukannya sejak Ziples memusnahkan klannya. Ada sesuatu yang aku janjikan kepada nenek moyang Arya karena aku berhutang pada mereka. Untuk melindungi keturunan mereka yang masih hidup. Itu juga sesuatu yang belum pernah didengar Jin. Dari apa yang dia ingat tentangnya, dia tidak pernah bergantung pada faksi atau manusia lain setelah orang yang membesarkannya, burung hantu abu-abu, dimusnahkan oleh penyihir Zipple. Hal terdekat yang dia lakukan dengan orang lain adalah memanipulasi dan memanfaatkan mereka demi keuntungannya. Dia selalu sendirian sampai suatu hari dia menghubungi Jin, yang sedang patah hati dan putus asa. Jin adalah satu-satunya orang yang Valeria buka dan percayai sejak burung hantu abu-abu dimusnahkan. Meskipun Jin tidak cukup kuat untuk membantu Valeria. Tepat sebelum Jin terbunuh di kerajaan Arhin di kehidupan masa lalunya, dia meninggalkan rumah yang mereka tinggali tanpa mengatakan apapun kepadanya. Sampai hari ini, Jin tidak tahu apakah dia melakukannya untuk hidup sendiri lagi atau dia hanya dalam perjalanan penelitian. Misteri itu tidak akan pernah terpecahkan karena Jin meninggal sebelum mengetahuinya, dan hal-hal yang terjadi di kehidupan masa lalunya hanyalah kenangan. Bukan untuk melindungi mereka. Kenyataannya justru sebaliknya. Misha menjawab pertanyaan Murakan dengan senyum pahit. Apa yang aku janjikan kepada para sejarawan adalah untuk menjaga keturunan mereka yang selamat dari jangkauan jahat Ziples. Jika ada di antara mereka yang menyerah pada penderitaan dan mencoba menyerahkan sihir Histor kepada Ziples, yang mereka minta dariku adalah membunuh mereka. Itu permintaan yang kejam. Anehnya, Jin terdengar dingin saat dia berkomentar. Dia merasa marah terhadap nenek moyang Valeria, yang telah mengajukan permintaan seperti itu kepada Misha. Ini cukup kejam. Namun sejauh ini, tidak ada satupun penyintas sejarah yang mencoba memihak Zipple. Mereka tidak memiliki klan pemimpin, mereka bahkan tidak dapat menggunakan nama Histor, dan mereka semua menderita di bawah penganiayaan klan Zipple. Namun, masing-masing dari mereka telah menjalani hidup mereka dengan berjuang untuk mengembalikan rekor keajaiban klan. Itu menarik. Bagaimana seseorang bisa setia pada klannya sendiri ketika klannya sendiri telah menghilang? Pasti ada catatan ajaib yang diwariskan hanya kepada orang-orang yang selamat. Misi dan ingatan sebagai penyihir dari klan Histor sepertinya diwariskan dari generasi ke generasi dengan cara seperti itu. Misha pun sempat menebak secara kasar tentang situs bersejarah klan Histor. Jin mengangguk dengan berat hati. Tiba-tiba, dia teringat hari-harinya sebagai pembawa bendera sementara ketika dia bercita-cita menjadi murid Ki Dart. Aku berumur 16 tahun, dan kamu tahu aku memiliki mana bintang 7. Dan dikatakan bahwa mana yang aku peroleh di situs warisan adalah sesuatu yang hanya dapat diwarisi oleh Histor berdarah murni dengan tubuh mana yang sempurna. Kupikir kamu dibesarkan oleh pemimpin kelompok tentara bayaranmu. Bagaimana kamu tahu tentang tubuh mana yang sempurna? Seharusnya itu adalah kata yang hilang bahkan dalam teks sejarah, kata Ki Dart. Aku mempelajarinya di situs warisan. Ketika aku memasuki tempat itu, segala jenis sihir rekaman terbuka dan memberitahuku betapa sempurnanya tubuh mana. Kemudian dinyatakan bahwa aku memenuhi persyaratan dan mentransfer mana kepadaku. Meskipun aku tidak punya cara untuk membuktikannya padamu. Situs warisan klan Histor. Seperti dugaan Misha, semua anggota klan Histor yang masih hidup dapat memperoleh catatan, mantra, dan mana yang ditinggalkan Histor di situs warisan mereka. Arya Owlheart sekarang adalah Histor terakhir yang tersisa. Seperti Histor lain yang datang sebelum dia tidak pernah menyerah pada penganiayaan dan pelacakan klan Zipple dan telah berhasil melewatinya. Gadis ini sekuat kamu.
Oh, oh. Murakan tiba-tiba menggelengkan kepalanya seolah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Hei, Misha, sekarang aku ingat. Sungguh kepuasan. Aku tahu nama Histor terasa begitu akrab bagiku karena suatu alasan. Apa yang tiba-tiba kamu bicarakan? Aku tidak yakin itu nyata, tapi kami memiliki buku ajaib dari penyihir sejarah. Apa? Tepat setelah anak itu menjadi pembawa bendera sementara, kami membersihkan dunia bawah kerajaan Arhin. Pada saat itu, kami membeli buku ajaib Skugiel Histor di lelang rahasia seharga 200 koin emas. Tatapan Misha beralih dari Jin ke Murakan, heran. Pada saat itu, Jin membeli buku ajaib Skugiel Histor dengan harga yang luar biasa yaitu 200 koin emas di rumah lelang rahasia Tesing, memahami bahwa itu adalah jarahan yang jauh lebih besar daripada rune Myulta atau buku besar Trenmi. Tidak diragukan lagi, buku besar ajaib itu asli karena ditulis dalam bahasa samar yang hanya dipahami oleh Jin dan gurunya. Jadi ini item ke-25. Item yang ditinggalkan oleh penyihir bernama Skugiel Heichester. Mulailah menawar. 200. 200. Apakah kita punya tawaran lain? Mengapa kamu mendapatkan yang ini? Hei, nak. Apakah ini karena perasaan baikmu lagi? Tanpa alasan. Kukira mereka akan curiga kalau aku hanya mendapat satu buku besar. Dan aku juga punya firasat bagus soal itu. Saat pertemuan dengan Misha, Jin sengaja bungkam tentang buku besar itu, meski selalu memikirkan hal itu. Dia telah mencari cara diam-diam untuk menyampaikan hal itu kepada Misha. Sementara itu, Murakan mulai mereproduksi kode rahasia dari buku ajaib Skugiel Histor dengan pena dan kertas. Saya melihat buku besar ajaib Skugiel sambil menguraikan buku besar ajaib Trenmi. Itu adalah kode yang sangat menjengkelkan untuk diuraikan sehingga saya masih mengingatnya. Misha dengan hati-hati memeriksa kodenya dan berbicara. Itu pasti asli. Kamu mengacaukannya, tapi aku pernah melihat Skugiel menggunakan kode seperti ini dalam hidupnya. Ini sangat mirip. Gila. Buku ajaib Skugiel Histor ditemukan di lelang rahasia? Hah? Misha, apakah kamu pernah bertemu langsung dengan Skugiel Histor? Dan di sini, kupikir buku tebal itu palsu karena kodenya terlalu tidak jelas. Skugiel Histor adalah orang yang sama yang memintaku untuk menjaga keturunannya. Dengan jumlah 200 koin emas yang tidak seberapa? Itu keterlaluan. Jadi, di mana itu? Buku tebal itu. Itu disimpan di Tikan. Saya benar-benar melupakannya selama beberapa tahun sekarang. Itu adalah kabar baik. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu harus mendekati gadis Histor itu. Buku besar ajaib yang kamu peroleh kemungkinan besar asli. Sepertinya Arya dan kamu memang ditakdirkan untuk bertemu. Ini juga bukan bagian dari rencana Solderet, kan? Itu tidak sepenuhnya tidak masuk akal, Murakan. Jin berpikir itu jelas tidak masuk akal, tapi dia tidak merasa perlu untuk memperbaikinya. Jin, temukan dia dan buat kesepakatan dengannya menggunakan buku ajaib Skugiel. Suruh dia memulihkan alat perekamnya. Jantung Jin berdebar kencang. Lalu dia mengatur napas dan menatap mata Misha. Apakah kamu tahu di mana penyihir bernama Arya Ulhat itu berada?